mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Bismillah, yuk. Berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, doa mulai. Sudah siap belajar di kelas? Ya. Kalau sudah siap, bukunya silakan taruh di atas meja. Kemudian HP-nya disimpan dulu biar kalian makin semangat lagi. Seperti biasa kita semangat ya dong. Karena tadi topiknya pemisahan campuran, berarti kita ingatkan kembali, kita review kembali terkait campuran. Apa itu campuran? Andi membawa segelas campuran. Ketika disenteri, ternyata cahaya dihamburkan. Kemudian tidak ada endapan dan keruh. Kira-kira jenis campuran apa yang dibawa Andi? Sekarang saya punya 2 campuran. Termasuk campuran apakah gambar tersebut? Kalau yang air gula itu apa? Kalau yang kanan? Kemudian bisakah keduanya dipisahkan? Kalau yang air garam bisa tidak? Bisa. Nanti kita cari apakah air garam tadi bisa dipisahkan atau tidak. Kalaupun bisa, itu gimana caranya? Nah, kalau di kehidupan kita sehari-hari, proses pemisahan campuran itu contohnya apa saja? Mana nyaring teh, terus nyaring air dari apa? Dari lumut. Oh, dari lumpur, ya bisa. Nah, ternyata proses pemisahan campuran itu nggak cuma penyaringan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian mengidentifikasi kegiatan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dan merancang percobaan untuk melakukan eksperimen pemisahan campuran. Nah, untuk kegiatannya, inti dari pembelajaran di topik ini, kalian membuat infografis terkait pemanfaatan potensi Gunung Kidul yang berkaitan dengan prinsip pemisahan campuran. Untuk yang pertemuan pertama atau hari ini, kalian nanti membuat perencanaannya dulu. Penilaiannya nanti ada penilaian profil pelajar Pancasila, itu bisa dikatakan penilaian sikap. Kemudian penilaian desain proyek. Nah, langsung kita masuk ke materi atau topik utama kita, yaitu potensi Gunung Kidul. Nah, kalian buka Padlet yang sudah saya kirimkan tadi malam. Kalian buka bagian ini ya, LKPD. Di halaman 3 itu ada topik 1, topik 2, topik 3 sampai topik 6. Itu bisa kalian baca dulu. Yang pertama itu terkait kekurangan air bersih. Dari ke-6 topik tersebut, buatlah pertanyaan mendasar. Dari topik yang pertama, ada pertanyaan gini, cara agar warga Gunung Kidul tidak kesulitan air. Bagaimana proses dari pengolahan minyak kayu putih? Bagaimana proses pengolahannya? Gimana cara membedakan jenis yang menggunakan pewarna makanan dan yang menggunakan pewarna tekstil? Dari pertanyaan yang kalian buat tadi, nanti kita jadikan suatu infografis. Oke, sekarang pembagian kelompok. Kelompok 1 ada Indah Pratiwi, Muklis, Rifa. Bisa kalian bergabung ke kelompoknya. Semua sudah bergabung ke kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, saya berikan LKPD-nya. Jadi nanti satu kelompok itu satu topik. Nah, biar adil kita pakai Masing-masing perwakilan kelompok yuk maju. Saya ada 6.
Silakan ambil bebas. Kelompok 1 dapat topik apa? Identifikasi pewarna pada olahan makanan. Kelompok 2 saya jelaskan sedikit terkait infografis yang akan atau yang harus kalian buat. Infografisnya yaitu pemanfaatan potensi Gunung Kidul dengan prinsip pemisahan campuran. Infografisnya harus memuat yang satu konten. Kalau kalian melakukan percobaan itu kalian desain dulu, kalian buat petunjuknya dulu. Sekarang boleh kalian diskusikan bersama kelompok kalian bersama. Prinsip pemisahan campurannya pakai apa? Filtrasi itu apa toh? Penyaringan. Penyaringan, ya. Selain pakai penyaringan bisa yang lain mungkin? Dekantasi bisa. Nah, bisa nanti ditambahkan. Pertama dekantasi dulu atau filtrasi dulu kira-kira? Kalau sudah, silahkan lanjut ke penyusunan jadwal. Praktiknya Kamis ya, besok praktik. Kemudian hasilnya apa kira-kira? Oke, salah satu berdiri terus membacakan mulai dari yang tabelnya itu ya. Terpilih 1 basis air bersih. Teknik pemisahan, dekantasi dan filtrasi. Mungkin bisa saya tambahkan lagi, ada satu proses lagi yaitu koagulasi. Topik 3. Topik terpilih pengolahan minyak air putih, teknik pemisahan, destilasi. Terus bisa saya tambahkan lagi, hasil dari destilasi yang kalian lakukan tadi itu masih bentuknya campuran. Jadi masih ada gabungan antara minyak kayu putihnya dan air. Nah, nanti bisa kalian pisahkan pakai corong pisah. Untuk hari ini nanti kerjakan praktikumnya sesuai dengan yang sudah kalian rencanakan. Kemudian setelah kalian nanti selesai praktikum, kalian bisa melanjutkan untuk pembuatan infografis. Tahap pertama dari siapa? Dekantasi, filtrasi, atau koagulasi? Koagulasi itu berarti kita dapat. Ya, nanti dilihat 15 itu sudah ada perubahan atau belum. Kalau misalkan belum, bisa ditambah lagi mungkin 10 lagi atau 15 menit lagi. Permasalahannya itu yang produksi garamnya, maksudnya itu kan banyak katanya itu kalau pakai nanti yang kalian presentasikan PowerPoint-nya, kemudian video praktikumnya dan juga infografisnya, kemudian yang lainnya itu menanggapi. Koagulasi ini adalah foto sebelumnya dan ini adalah hasilnya. Kenapa kalian praktiknya koagulasi dulu, terus dekantasi, terus baru filtrasi? Karena koagulasi akan membuat kotoran mengendap di bawah bersama pasir. Permasalahan Gunung Kidul terkenal dengan deretan pantainya yang memanjang dengan membuat garam dengan cara kristalisasi. Kalau pembuatan garamnya itu dipanaskannya tidak melalui kompor, tetapi melalui sinar matahari itu bisa tidak? Banyak bisa, karena petani garam biasanya memanaskan air laut menggunakan sinar matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermasalah di Gunung Kidul terdapat banyak usaha minyak kayu putih, tetapi belum termanfaatkan di desa untuk Tujuannya untuk
mengikuti menggunakan cara deskripsi. Yang bentuknya panjang itu namanya kondensator ya. Itu fungsinya apa ya? Terus kenapa harus pakai bioserat? Kondensor. Ya. Fungsinya untuk mendinginkan uap yang terbentuk menjadi cair. Selamat pagi teman-teman. Lalu ini jadwal bahannya perangkat cara. Nomenklaturnya adalah pemisahan campuran berdasarkan Itu kan tadi warnanya yang digunakan merah dan hijau. Kalau misal warnanya biru, apa hasilnya? Sekian terima kasih, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memisahkan kompor baru dari bahan pemotor dengan prinsip sublimasi. apa kegunaan dari es batu di atas permukaan? Es batu berfungsi untuk mendinginkan gas atau uap kapur barus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mau kami akan memperkenalkan hasil masak kami yaitu masak edukasi. Bisa ada 3 lapisan yang bawah ada santan, air. Agar lebih cepat terpisah, apakah kecepatan pemutaran bisa dinaikkan? Kecepatannya memang bisa cepat, tapi kemarin kami coba dinaikkan menjadi 25.000 rpm malah merusak lapisan. Sekarang saya evaluasi satu-satu dulu pada kelompok. Untuk yang kelompok pertama tadi ada pengolahan air kotor ya, pakai tadi ada 3 tahap. Yang pertama koagulasi, kemudian dekantasi dan filtrasi. Untuk yang tadi kenapa koagulasi dulu? Karena koagulasi itu prinsip kerjanya apa? Mengendapkan partikel pengotornya. Jadi partikel-partikel pengotornya mungkin tanahnya atau mungkin pasirnya bisa mengendap dulu. Terus yang terakhir ada sentrifugasi, yaitu pemisahan materi sesuai ukuran dan kerapatannya dengan menggunakan gaya sentrifugal. Yang paling bawah itu air, yang tengah belondo, yang paling atas ada minyaknya. Kemudian evaluasinya dari kelompok ini untuk yang sentrifugasi kemarin, ternyata airnya kan belum didiamkan ya, jadi air santannya belum didiamkan, jadinya hasilnya airnya sangat banyak, kemudian PCO-nya sangat sedikit. Nah sekarang kemudian refleksi, kalian kemarin sudah melakukan proyek, sekarang sampaikan pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan. Pengalaman belajar saya belajar agar tidak ceroboh dalam menggunakan suatu alat. Ya, belajar untuk tidak ceroboh. Terus Kendalanya yaitu tadi kecerobohan saya. kelompok terbaik dalam proyek pemisahan campuran ini adalah topik 1 kelompok 2. Sekarang kita langsung buat foto. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari selama 3 kali pertemuan itu apa? Pemisahan campuran. Yang kalian bahas atau yang kalian pelajari apa saja pemisahan campurannya? Koagulasi, dekantasi, filtrasi. Sekarang short quiz. Seperti biasa. Pertama ada Aldi, kedua Linda, ketiga Pratiwi, ketiga ada Wijasena. Gimana pembelajaran hari ini? Asik. Terus gimana lagi? Seru. Refleksi dari pertemuan 1, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Kita belajar tentang pemisahan campuran dan taktikum, juga belajar tentang pemakan angkat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai sel volta. Silahkan kalian bisa nyicil belajar dulu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita selesai. Kita berdoa dulu. Silahkan. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.